Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semua, perkenalkan nama saya Maulida Latifah dari Prodi Pendidikan Sosiologi 2024. Jadi di sini saya akan membahas salah satu topik yang tengah viral dan fenomenal di masyarakat Indonesia adalah fenomena sosial budaya yang muncul melalui tagar yaitu #KaburAjaDulu. Tagar ini mencerminkan dinamika sosial budaya yang berkembang pesat di media sosial, khususnya di platform X atau Twitter sejak Februari 2025. Fenomena ini menggambarkan ekspresi kekecewaan generasi muda terhadap kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia, serta keinginan untuk mencari peluang yang lebih baik di luar negeri. Kabur dulu aja, itu apa sih? Kabur dulu aja adalah sebuah tagar yang viral di Twitter yang menggambarkan keinginan sebagai masyarakat, terutama pada generasi muda, untuk meninggalkan Indonesia dan mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Lewat berbagai postingan, netizen membagikan tips mendapatkan beasiswa ke luar negeri, lowongan kerja ke luar negeri, hingga pengalaman pribadi tentang bagaimana mereka merasa lebih dihargai dan lebih berkembang dan lebih bahagia setelah kabur dari Indonesia ini. Secara kasat mata, tagar ini bisa terlihat lucu atau satir, tapi jika ditelusuri lebih dalam, ada keresahan yang sangat nyata di baliknya. Ada narasi bahwa kehidupan di Indonesia ini, baik dari sisi ekonomi, sosial maupun politik, tidak memberikan ruang cukup atau harapan untuk berkembang, terutama bagi anak muda. Oke, next. Mengapa fenomena ini bisa muncul? Kalau ditarik ke realitas sosial saat ini, banyak anak muda yang merasa terbebani dengan mahalnya biaya pendidikan, minimnya lapangan pekerjaan, tingginya tingkat nepotisme, serta rendahnya upah kerja. Ditambah lagi ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin terlihat jelas, membuat banyak orang merasa tidak mendapatkan keadilan sosial. Fenomena ini juga bisa dipandang sebagai bentuk krisis kepercayaan terhadap sistem. Ketika seseorang merasa bahwa sistem di sekitar tidak berpihak kepadanya, maka yang muncul adalah keinginan untuk melarikan diri, baik secara fisik, seperti migrasi ke luar negeri, maupun secara mental dengan menjauhi dari diskusi-diskusi nasional dan tidak mau ikut campur urusan politik atau kebijakan publik. #KaburAjaDulu menjadi simbol dari keresahan generasi muda Indonesia yang merasa terhambat oleh berbagai faktor, seperti yang sudah tadi saya ucapkan, contohnya seperti tingginya biaya pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan rendahnya upah. Melalui tagar ini, banyak individu berbagi informasi mengenai peluang kerja dan pendidikan di luar negeri, serta pengalaman pribadi yang menggambarkan ketidakpuasan terhadap kondisi domestik saat ini. Fenomena ini juga mencerminkan pergeseran nilai dan orientasi hidup, di mana pencarian kualitas hidup yang lebih baik menjadi prioritas utama. Sebagai individu yang menyaksikan fenomena ini, saya melihatnya sebagai cerminan dari ketidakpuasan mendalam terhadap sistem sosial dan ekonomi yang ada di Indonesia. Keinginan untuk kabur bukan hanya sekadar pelarian, tapi juga bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat. Namun, saya juga memahami bahwa migrasi tidak selalu menjadi solusi permanen. Tantangan baru akan selalu ada di tempat yang baru. Oleh karena itu, pentingnya untuk mencari keseimbangan antara mencari peluang di luar negeri dan berkontribusi untuk memperbaikan dalam negeri. Dari sudut pandang saya, fenomena #KaburAjaDulu sangatlah wajar untuk muncul di era seperti sekarang, karena generasi muda hari ini memiliki akses informasi yang lebih luas. Mereka bisa membandingkan kehidupan di negara lain dengan kondisi di Indonesia hanya lewat media sosial saja atau YouTube. Saat mereka melihat bahwa di negara lain anak muda bisa hidup layak,
punya jaminan kesehatan, dan bisa sekolah tanpa membebani utang. Muncul pertanyaan, kenapa sih kita tidak bisa seperti itu? Namun di sisi lain, saya merasa bahwa keinginan untuk kabur juga perlu dibarengi dengan refleksi. Apakah kita ingin kabur karena memang sudah mencoba dan berjuang semaksimal mungkin, atau hanya karena ikut tren dan melihat rumput tetangga yang lebih hijau? Yang perlu digarisbawahi juga adalah kabur itu tidak selalu berarti menyerah. Banyak anak muda di Indonesia yang sukses di luar negeri tetap punya kontribusi besar bagi negeri ini. Mereka bisa membangun koneksi, membangun ilmu baru, bahkan memperjuangkan Indonesia di luar sistem. Tapi tentu saja kita juga harus terus bertanya-tanya, apa yang salah dari sistem kita sampai membuat banyak orang ingin pergi. Fenomena ini dapat dianalisis melalui teori sistem sosial budaya Indonesia yang menekankan pentingnya keseimbangan antara elemen-elemen dalam masyarakat seperti ekonomi, politik, dan budaya. Ketidakseimbangan dalam sistem ini seperti ketidakadilan sosial dan ekonomi dapat memicu disonansi sosial yang mendorong individu untuk mencari alternatif di luar sistem tersebut. Dalam konteks ini, hashtag kabur aja dulu bukan hanya sekedar ekspresi individu, tetapi juga refleksi dari kegagalan sistem dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam konteks mata kuliah sistem budaya sosial, fenomena ini bisa dijelaskan melalui beberapa teori. Yang pertama itu ada teori struktur fungsionalis ala Talcott Parsons, menyebut bahwa setiap elemen masyarakat harus berfungsi secara harmonis agar masyarakat bisa berjalan dengan stabil. Jika salah satu fungsi dari sistem tersebut, seperti fungsi ekonomi atau pendidikan, tidak berjalan dengan baik, maka terjadi ketidakseimbangan. Nah, fenomena hashtag kabur aja dulu ini bisa dilihat sebagai akibat dari kegagalan beberapa fungsi sosial, terutama fungsi ekonomi dan keadilan sosial. Yang kedua ada teori konflik dari Karl Marx yang juga relevan. Dalam teori ini, konflik terjadi karena adanya ketimpangan antara kelompok yang berkuasa dengan yang tidak. Tagar ini bisa dipandang sebagai simbol dari perlawanan kaum muda yang merasa tertindas oleh sistem sosial, politik, dan ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir orang. Yang ketiga, kita juga bisa menggunakan pendekatan nilai dengan budaya lokal. Dalam budaya Indonesia, ada nilai gotong royong, kebersamaan, dan cita tanah air. Tetapi ketika nilai-nilai itu tidak direspon oleh sistem atau bahkan disalahgunakan, masyarakat bisa mengalami aliansi atau keterasingan dari budaya mereka sendiri. Dari fenomena kabur aja dulu ini, kita bisa belajar bahwa masyarakat, terutama generasi muda, sedang butuh ruang untuk didengar. Mereka bukan sekedar ingin kabur, tetapi ingin hidupnya lebih layak lagi. Ingin kesempatan yang adil, dan ingin sistem yang benar-benar bekerja. Kita sebagai individu yang punya pilihan, tidak semua orang harus tinggal di luar negeri untuk sukses. Tetapi kita juga tidak bisa menyalahkan mereka yang ingin memilih jalur untuk keluar. Yang penting adalah bagaimana kita tetap membawa identitas, nilai, dan semangat untuk berkontribusi pada perubahan dimanapun kita berada. Semoga ke depannya sistem sosial budaya di Indonesia bisa lebih responsif, aktif, dan berpihak pada masa depan generasi muda. Karena pada akhirnya, anak muda adalah yang akan menentukan arah bangsa ini. Fenomena hashtag kabur aja dulu menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk reformasi dalam sistem sosial dan ekonomi di Indonesia. Pemerintah perlu mendengar suara generasi muda dan menciptakan kebijakan yang inklusif dan berpihak
pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penting untuk membangun kesadaran bahwa kontribusi terhadap bangsa tidak selalu harus dilakukan di dalam negeri. Pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh di luar negeri juga dapat menjadi aset berharga untuk membangun nasional. Dengan memahami dan mengelola dinamika sosial budaya ini secara bijak, diharapkan dapat tercipta sistem sosial yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat. Cuma ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.